A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin teman-teman sahabat dakwah Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramul mu'minin ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling mulia ialah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Berangkat dari hadis tersebut, mari kita simak sebuah kisah inspiratif yang terjadi di negeri yang dikenal dengan sebutan negeri Paman Sam, ya, di negara Amerika Serikat. Kisah ini berlatar belakangkan dari persaudaraan dan persahabatan dua orang pemuda yang berbeda agama. Salah satunya beragama Islam dan satu lagi beragama Nasrani atau yang kita sebut dengan agama Kristiani. Hadirin teman-teman sahabat dakwah Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi pada malam bulan Ramadan. Ketika itu pemuda yang muslim ini sedang menyaksikan siaran langsung dari negeri Arab Saudi, tepatnya dari Masjidil Haram. Siaran langsung yang menayangkan prosesi pelaksanaan sholat isya, tarawih dan witir berjamaah di Masjidil Haram. Ketika ia menyaksikan siaran tersebut, datanglah temannya yang dari agama Nasrani tadi berkunjung ke apartemennya. Kemudian ia mempersilahkan sahabatnya tadi duduk di sampingnya, dan mereka sama-sama menyaksikan prosesi pelaksanaan sholat isya, tarawih dan witir di Masjidil Haram tersebut. Sahabat yang muslim ini tadi hanya iseng, tidak ada berkeinginan untuk mengajak pemuda tadi masuk Islam. Ia hanya iseng dan kemudian bertanya, "Wahai sahabatku, jikalau aku minta pendapatmu, kira-kira seberapa banyak jumlah orang yang hadir di Masjidil Haram itu?" Kemudian sahabatnya yang Nasrani tadi menjawab, "Mungkin mencapai 1.000 orang." Kemudian pemuda muslim ini menjawab, "Jikalau engkau ingin mendengarkan pendapatku, maka setidaknya orang yang ada di dalam Masjidil Haram itu lebih dari ratusan ribu, bahkan lebih dari 1 juta jiwa." Kemudian ia bertanya, "Jikalau aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu jikalau aku sampaikan bahwa seluruh orang yang ada di dalam masjid tersebut, yang lebih dari 1 juta jiwa tersebut, bisa berkumpul dan bisa diarahkan hanya dengan satu instruksi?" Kemudian pemuda Nasrani itu menjawab, "Tidak mungkin, karena orang yang ada di Masjidil Haram tersebut datang dari berbagai negara, tentunya memiliki bahasa yang beragam, tidak dengan satu bahasa. Tidak mungkin semua itu bisa dikumpulkan, diarahkan hanya dengan satu instruksi." Kemudian sahabat yang muslim ini menjawab, "Oh, baiklah, aku tantang engkau dalam 5 menit ke depan, engkau akan melihat mereka semua berkumpul hanya dengan satu instruksi." Karena waktu itu sedang antara azan dan iqamah salat isya, belum iqamah salat isya. Kemudian berdirilah muazin memandangkan iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Seluruh orang yang ada dalam Masjidil Haram tersebut mencari safnya, baik yang sedang makan, yang sedang berkumpul, baik yang sedang berbicara. Mereka semua berhamburan untuk mencari saf, menuju saf masing-masing. Kemudian pemuda Nasrani tersebut terheran, bagaimana mungkin sekian banyak, sekian juta jiwa dengan bahasa yang beragam, dengan bahasa yang berbeda, bisa disatukan hanya dengan satu instruksi. Pada malam itu, tepatnya pada malam 27 Ramadan, kita yang muslim tentu banyak menganggap bahwa malam 27 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kebetulan yang menjadi imam di Masjidil Haram pada waktu itu ialah Imam Syekh Sudais, yang tentunya ketika ia imam, ia sampaikan sebuah isyarat, "Sufuf," kata Imam Syekh Sudais menyampaikan suf hanya dengan satu instruksi. Maka seluruh muslim yang ada di masjid tersebut membentuk saf yang rapi, membentuk barisan yang rapi. Dan pemuda Nasrani ini lebih heran lagi ketika kemudian Syekh Sudais memulai salatnya, mengucapkan takbir, Allahu akbar. Semuanya mengikuti, ruku, sujud hingga salam. Setelah menyaksikan siaran tersebut, barulah pemuda yang muslim ini teringat bahwa temannya adalah tamunya. Kemudian ia meminta maaf, "Wahai sahabatku, aku meminta maaf kepadamu.
aku belum menawarkan engkau minuman. Baiklah sekarang, apa minuman yang engkau inginkan biar aku buatkan. Pemuda Nasrani ini tidak mendengar pertanyaan tersebut. Ia masih terpaku dengan siaran langsung di Masjidil Haram tersebut. Kemudian sahabatnya kembali bertanya, yang muslim ini, apa minuman yang engkau inginkan biar aku buat untukmu karena engkau tamuku. Kemudian sang pemuda terdiam dan menjawab, tolong bimbing aku menuju agamamu. Tolong bimbing aku agar masuk ke dalam agamamu. Karena aku yakin tidak mungkin agama ini buatan manusia. Mustahil agama ini buatan manusia. Hanya dengan satu isyarat semuanya bisa berkumpul. Semuanya mengikuti instruksi hanya dengan satu bahasa. Dan tidak mungkin hal ini merupakan buatan dari manusia. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Lihat bagaimana hanya dengan sesuatu yang kita anggap mungkin remeh, hanya dengan sholat, dengan hal yang simpel saja, ternyata bisa mengetuk hati saudara kita yang non muslim untuk mencintai agama kita, bahkan masuk ke dalam agama kita. Oleh karenanya kita bisa ambil kesimpulan, jangan kita remehkan hal-hal kecil. Mungkin hanya karena perbuatan sedekah kita, hanya dengan senyuman kita yang kita anggap sepele, ternyata itu bisa jadi pintu hidayah bagi saudara kita yang non-muslim. Atau mungkin ada juga saudara kita yang muslim yang masih bermaksiat, namun karena kebaikan akhlak kita, budi pekerti kita yang luhur, mereka mau berhijrah menjadi lebih baik. Oleh karenanya kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kita semuanya, mari kita perbaiki akhlak kita, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga apa yang kita lakukan, budi pekerti yang kita contohkan, yang kita condongkan, menjadi asbabul hidayah bagi orang lain untuk ikut dengan agama kita atau ikut hijrah bersama kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.